Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada murid-muridku karena kita sudah menghadapi ujian kenaikan kelas nih sebentar lagi besok ya. Ada yang hari ini, besok atau lusa gitu ya. Nah, sebelum kalian nanti masuk ke mengerjakan tugas kenaikan kelas, kalian harus mengecek terlebih dahulu, yaitu adalah tugas-tugas kalian, terutama tugas-tugas simulasi komunikasi digital dan juga tugas-tugas dari fisika, dan terakhir baru kalian melakukan kisi-kisi dari SIMDIK dan kisi-kisi dari fisika. Pastikan itu kalian sudah isi, sudah kalian cari jawabannya, baru kalian masuk ke dalam pengerjaan kenaikan kelas, ujian kenaikan kelas. Oke, seperti biasa nanti kalian akan catat, terus cari jawabannya, baru kalian kirim ke WA saya. Kita mulai aja. Yang pertama, penulisan algoritma terbagi menjadi 3 bagian, di mana salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa manusia sebelum dijadikan bahasa pemrograman, atau disebut juga dengan bahasa semu. Pernyataan tersebut adalah definisi dari apa tuh? Next, kemudahan di diagram alir adalah mudahnya kita membaca maksud dan tujuan dari program tersebut. Berikut ini adalah fungsi yang tepat dalam diagram alir. Berarti sebutkan fungsi-fungsi dari diagram alir, gitu aja. Sebutkan fungsi-fungsi dari diagram alir. Oke. Nah, ini ada di bawah ini merupakan simbol dalam flowchart untuk menyatakan apa? Nih, yang ini nih. Simbol dalam flowchart untuk menyatakan apa? Oke, perhatikan dari sebutkan atau susunlah tips membuat peta minda yang menarik dan efektif ya. Sekali lagi, buatlah atau susunlah tips membuat peta minda yang menarik dan efektif. Oke. Tempat yang kumuh merupakan sebuah tempat menjadi sarang penyakit. Sebab banyaknya kuman dan bakteri dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itulah, mari kita jaga kebersihan supaya terhindar dari penyakit yang mematikan. Paragraf tersebut adalah contoh dari paragraf apa? Ya. Oke, next. Nah, nih. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada menu spacing terdapat pengaturan before dan after. Apabila kita menambahkan nilai pada kolom after, maka yang terjadi adalah jika terdapat formula sebagai berikut. Nih, formula sebagai berikut nih ya. Maka hasil yang akan didapatkan adalah berapa ya? Oke, pernyataan. Next ya ini ya. Pernyataan yang menghasilkan nilai true pada fungsi n adalah Pernyataan yang menghasilkan nilai true pada fungsi n adalah
Presentasi yaitu, ini next ya. Presentasi yaitu menampilkan hasil dari pemikiran di depan banyak orang. Agar presentasi berjalan efektif, sekarang ini banyak menggunakan aplikasi pada komputer untuk melakukan presentasi. Aplikasi tersebut terdapat pada Microsoft yang digunakan untuk presentasi. Nah, nama dari aplikasi tersebut itu apa? Ya. Aplikasi untuk presentasi. Buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Isi dari buku dapat beragam, tergantung dari jenis bukunya. Dewasa ini terdapat buku yang bukan merupakan benda fisik. Istilahnya disebut dengan apa? Next, untuk mengisi judul buku, nama pengarang dan bahasa, maka pilih menu apa? Oke, next. Untuk menambahkan cover buku, maka pilih menu apa? Next. Orang yang sadar akan hal baik dan hal buruk yang beredar pada lingkungan teknologi dan mampu membuat pilihan yang tepat dalam penggunaannya, orang tersebut merupakan definisi dari ... Next, pada zaman sekarang, gaya komunikasi berubah pada lingkungan belajar dan akademis. Untuk dapat bertukar informasi dan ide, berikut ini contoh yang paling tepat komunikasi digital yang dapat digunakan dari pribadi ke banyak orang, yaitu disebut apa? Next. Dunia pendidikan saat ini telah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses belajar mengajar dengan bertujuan supaya pelajar dan pengajar diharapkan dapat belajar apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pengintegrasian teknologi tersebut merupakan komponen dari apa? Next. Terdapat utas pada Twitter tentang penggunaan font non-komersil yang digunakan oleh perusahaan susu pada kemasan yang terbaru. Setelah ditelusuri, ternyata perusahaan tersebut menyewa jasa sebuah agensi yang membuat kemasan tersebut. Sebagai seorang warga digital, maka kita harus memahami hal seperti demikian. Hal tersebut termasuk pada komponen apa? Pada zaman sekarang, banyak sekali warga yang terciduk oleh polisi karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan pada seseorang. Dalam hal tersebut, maka mengingatkan kita untuk selalu memahami tata krama penggunaan internet. Tata krama yang dimaksud adalah pada chat di atas, ya, merupakan sebuah penipuan karena bantuan kuota pelajar disalurkan oleh pemerintah dengan menggunakan website dengan akhiran .go.id. Penipuan tersebut bermaksud agar informasi pribadi kita didapatkan oleh penipu. Penipu tersebut disebut apa? Oke, ini gambar lagi. Analisa gambar di bawah ini. Analisa ya. Informasi lowongan kerja di atas adalah penipuan. Biasanya bertujuan untuk mendapatkan uang dengan menggunakan informasi palsu, akan tetapi menggunakan data perusahaan yang terkenal. Penipuan tersebut bernama apa? Hak cipta mempunyai tujuan untuk melindungi karya. Karya yang dilindungi tersebut berbentuk apa? Next, dalam penggunaan konten di internet tidak dapat sembarangan digunakan. Untuk penggunaannya harus dapat seizin dari orang yang memegang hak cipta. Izin tersebut bernama apa? Perhatikan gambar di bawah ini.
Gambar di atas merupakan simbol dari atribusi titik-titik. Atribusi apa ya? Next, selama ini kita mau mengetahui bahwa search engine adalah Google. Padahal sebenarnya search engine adalah titik-titik. Dalam komponen search engine terdapat spider crawler. Spider crawler yang mempunyai fungsi apa? Perhatian gambar di bawah ini ya. Gambar di atas merupakan ilustrasi kegiatan apa? Ini sedang kegiatan ngapain sih? Oke, next. Berikut ini adalah sebutkan jenis-jenis komunikasi daring atau online atau asinkron. Sebutkan jenis komunikasi daring atau online atau asinkron. Sebutkan ya. Contoh-contoh dari jenis komunikasi daring, online atau asinkron. Seorang ayah yang kangen dengan anaknya di rumah melakukan video call pada saat jam istirahat. Kegiatan tersebut termasuk dalam komunikasi apa? Setelah masuk, ini next ya. Setelah masuk atau login pada email, maka kita akan dibawa pada tampilan awal email. Pada email yang disediakan oleh Google, yaitu Gmail untuk membuat pesan baru, dapat menekan tombol bernama apa? Guru memberikan tugas kepada siswanya bahwa tugasnya tentang membuat surat di komputer. Dikumpulkan pada emailnya. Untuk mengirim file surat tersebut, maka gunakan fasilitas apa? Pada saat melakukan video conference, guru harus melakukan demonstrasi tentang aplikasi pengolah kata. Maka yang harus dilakukan adalah kegiatan yang beranggotakan pendidik dan peserta didik. Sekolah-sekolah yang saling bermitra dari berbagai wilayah negara dalam kelas maya atau cyber classroom yang dibangun bersama dalam bentuk website merupakan pengertian dari apa? Perkembangan teknologi menjadi banyak perubahan pada kebanyakan kebiasaan manusia. Salah satunya dengan belajar. Hari ini pembelajaran banyak menggunakan kelas virtual. Salah satu contohnya kelas virtual itu apa? Ya. Pada masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan virtual dengan menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten. Perangkat lunak terdapat disebut dengan LMS. LMS merupakan singkatan dari fitur guru pada classroom yang digunakan untuk memberikan tugas seperti mengerjakan soal, melampirkan rangkuman berupa foto atau file digital lainnya adalah titik-titik. Next, dalam pembuatan film atau produk visual rasanya akan sangat sulit apabila kita membuat video tanpa ada perencanaan. Misalnya teks yang berisi runtutan kejadian yang akan divisualisasikan. Perencanaannya dimaksud adalah pada pembuatan screenplay terdapat dua bagian konten yaitu scene heading dan action. Berikut ini sebutkan contoh dari scene heading yang paling tepat. Sebutkan contoh scene heading yang paling tepat. Apabila kita membuat sebuah action dengan hanya menampilkan gestur tubuh atau raut muka saja, maka kita dapat menambahkan tanda titik-titik menggantikan dialog. Action ini disebut DOP. DOP mempunyai tugas untuk mengatur cemeraman
Cemaraman. Tugas untuk mengatur kameramen agar mendapat pengambilan gambar terbaik. Untuk membantu DOP, maka lebih baiknya harus dibuatkan apa? Kameramen ya, bukan cemeramen. Udah kayak orang Batak, cemeramen. Kriteria untuk gambar storyboard apa aja? Kriteria untuk gambar storyboard itu apa saja? Pada pembuatan video terdapat banyak jenis-jenis. Salah satunya video dengan tujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Jenis video tersebut adalah ... Untuk membuat sebuah produk, maka terdapat susunan kerja yang harus terpenuhi. Begitu juga dengan pembuatan produk multimedia. Untuk pembuatan produk multimedia, maka kita harus menjalani alur proses produksinya. Alur proses produksi multimedia secara berurutan adalah, sebutkan alur proses produksi multimedia secara berurutan. Sebutin. Next, film Sound the Ship merupakan film animasi yang menggunakan clay sebagai bahan pembuatan objeknya. Jenis animasi pada film tersebut adalah... Pada pembuatan animasi terdapat 12 prinsip animasi dasar yang harus dipahami terlebih dahulu. Prinsip animasi yang membuat objek hidup dengan pergerakan yang lentur adalah ... Untuk melakukan perpindahan antar video, maka harus menggunakan transisi agar video yang dibuat terlihat rapi dan nyaman dipandang. Akan tetapi, terdapat transisi yang berpindah secara langsung. Transisi tersebut bernama ... Unsur penting dalam sebuah video adalah warna. Warna pada video tersebut akan menentukan mood pada setiap adegannya. Maka dari itu, perlu diperhatikan penggunaan warna yang tepat. Proses tersebut adalah ... Suatu kumpulan kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat dan pada umumnya dalam satu paragraf, terhimpun beberapa kalimat yang saling menopang dan mengangkat satu pikiran pokok, disebut apa? Untuk membuat buku elektronik pada aplikasi Sigil, format filenya harus berbentuk apa? Analisa gambar di bawah ini ya. Peringatan di atas bernama ransomware WannaCry. Sebuah virus yang merusak file kita dengan cara mengunci file kita agar file kembali ke tangan kita, maka kita harus membayar besaran uang. Hal ini bisa terjadi karena menginstal aplikasi yang tidak jelas asal-usulnya. Browsing di internet terkait hal ilegal dan tidak memperbaharui antivirus yang tersedia di komputer. Ancaman tersebut dinamakan apa? Orang yang menyediakan room untuk video conference disebut apa? Pada pembuatan skenario, setiap nama pemeran harus ditulis dengan huruf apa? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kisi-kisi simulasi komunikasi digital atau SIMDIK. Semoga saran saya adalah kerjakan kisi-kisi ini dulu, baru kalian kerjakan pas atau penilaian akhir semester. Jadi kalian bisa dapat mengerjakan soal-soal tersebut setelah kalian mengisi dan mengirim tugas hari ini. Dan jangan lupa untuk TKJ, MM, dan RPL kerjakan fisikanya juga, karena kisi-kisi tersebut sangat membantu kalian untuk mengerjakan nanti pada saat penilaian akhir semester. Semoga kalian semua lulus dengan nilai yang baik
Dan kalau kalian mendapatkan nilai yang di bawah KKM, buru-buru meminta tugas, meminta remedial, dan kalau kalian juga belum melengkapi tugas-tugas yang lainnya, lengkapi tugas-tugasnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.